Saya ucapkan terima kasih kepada para subscriber yang sudah subscribe channel Master Marine, dan bagi para viewers yang sudah menonton channel Master Marine, semoga Anda sehat selalu. Bagi Anda yang belum bergabung dengan channel Master Marine, silahkan segera bergabung ya guys ya, karena Master Marine tidak akan hentinya untuk berbagi pengalaman dengan Anda sekalian tentang dunia maritim tentunya ya guys ya. Oke, pada video sebelumnya Master Marine sudah berbagi pengalaman mengenai cara menghitung JM ya. Oke, setelah Anda menghitung JM, tentu Anda menghitung JM itu ada stabilitas ya guys ya. Kalau JM Anda positif, stabilitas Anda positif. Kalau JM Anda negatif, stabilitas Anda negatif. Tapi kalau JM Anda dapat 0, stabilitas Anda netral. Oke, pada kesempatan ini Master Marine akan membahas mengenai stabilitas positif ya guys ya. Tentu semua kapal akan menghitung dan menginginkan stabilitas positif. Oke ya guys ya. Tetapi jangan senang dulu ya guys ya apabila Anda mendapatkan stabilitas positif. Kenapa? Oh, itu dia guys ya yang kita bahas. Oke, sebuah kapal yang mempunyai kemampuan untuk menegak kembali ke posisi semula ya, suatu kapal miring atau karena pengaruh dari luar, baik itu ombak atau angin dan lain-lain ya, itu dinamakan kapal sudah memiliki stabilitas positif ya guys ya. Itu pertama. Oke, seperti yang saya bilang, kita jangan senang dulu kalau Anda sudah mempunyai stabilitas positif, karena berdasarkan sifat olengnya ya, stabilitas positif ini ya guys ya, ada dua, di mana ada kapal yang mengoleng terlalu lamban ya guys ya, atau tegaknya terlalu lamban. Ada juga kapal yang mengoleng tegaknya terlalu cepat dan disertai hentakan-hentakan. Seperti itu guys ya. Sampai di sini Anda paham maksud saya guys ya. Coba Anda perhatikan, Anda rasakan kapal Anda, apakah olengannya itu terlalu lamban untuk tegak kembali atau olengannya terlalu cepat untuk tegak kembali. Anda perhatikan guys kapal Anda ya guys ya. Oke, kalau begitu, kalau Anda sudah perhatikan dan merasakan kapal Anda yang mana, kita lanjut pembahasannya ya guys ya. Kapal yang pertama ya, kapal yang mengoleng terlalu lamban itu disebut dengan kapal langsar atau tender. Yes. Nah, kapal langsar ini stabilitasnya memang positif, tetapi JM-nya itu kecil. Anda dapat menghitung JM-nya itu kecil, tapi memang positif. Seperti itu guys ya. Hal ini harus hati-hati ya guys ya, karena kalau Anda dapat hantaman ombak yang tinggi ya, yang lebih tinggi daripada stabilitas yang Anda dapatkan, maka kapal Anda itu bisa terbalik. Kenapa kok kita mendapatkan stabilitas positif tapi JM-nya kecil? Karena Anda memuat muatan itu berfokus di atas kapal atau on deck-nya yang lebih berat, seperti itu guys. Itu salah satu penyebab kenapa kapal Anda mendapatkan kapal langsar atau momen penegaknya terlalu lambat ya guys ya, karena muatan atau bobot muatan di atas on deck ya, atau di atasnya itu terlalu besar ketimbang yang berada di muatan yang di bawah. Oke, bagaimana cara mengatasinya ya guys ya? Yakni satu, isi balas Anda penuh. Seperti itu guys. Apabila Anda sudah memuat dan sudah terlanjur, maka Anda isi balas Anda penuh ya guys ya. Apabila ada kesempatan di pelabuhan, maka Anda itu harus memindahkan muatan yang bagian berat yang berada di atas ke bagian bawah. Seperti itu guys. Ada dua solusinya ya guys ya. Kapal yang mengoleng terlalu cepat ya, dan disertai dengan
hentakan ya guys ya, kapal mengoleng terlalu cepat kembali dan disertai hentakan, itu disebut dengan kapal kaku atau steep. Kenapa? Yakni kapal ini stabilitasnya positif tetapi JM-nya kelewat besar atau terlalu besar. Itu guys. Ini berakibat apa kalau kita menghitung JM terlalu besar ya guys ya? Tentu kapal Anda itu kurang nyaman, karena kalau terlalu cepat olengannya dan menyentak-nyentak itu kan cepat, yes, kiri ke kanan untuk tegak kembali cepat, itu menyebabkan Anda bisa mabuk di atas kapal. Seperti itu guys ya, karena olengannya terlalu cepat. Bahkan di ombak kecil saja bisa oleng atau goyang itu terlalu cepat. Seperti itu guys ya. Jadi kena ombak sedikit saja bisa oleng-oleng. Seperti itu guys ya. Oke, yang kedua, efek lain dari JM yang hitungannya yang terlalu besar itu guys, tentu konstruksi kapal di bagian atas ya, berupa sambungan, siku-siku itu akan menjadi longgar karena mengoleng atau goyang terus ya, jadi tidak pernah tenang ya guys ya. Seperti itu. Yang lebih fatal lagi guys, jika terus berayun atau oleng, muatan yang berada di top deck ini bisa bergeser atau bisa jatuh kalau lasingannya itu kurang kuat. Seperti itu ya guys ya. Kalau sudah bergeser atau berisiko jatuh, tentu mengakibatkan bahaya kapal ya guys ya. Bisa jadi kapal tenggelam. Penyebabnya kapal kaku ini guys, yakni muatan berat terlalu banyak di bagian bawah. Seperti itu ya guys ya, karena muatan berat itu terlalu banyak di bagian bawah. Seperti itu penyebab daripada kapal kaku. Cara mengatasinya bagaimana guys? Jelas, kita kosongkan tangki-tangki balas ya. Yang kedua, kalau ada kesempatan memindahkan bobot yang berat sebagian ke atas kapal. Itu guys. Jadi cara menghitung JM ini juga tidak sembarangan ya guys ya. Harus mendapatkan JM yang baik, atau sehingga bisa kapal Anda bisa berayun dengan sedang. Seperti itu guys ya. Oke, ini sedikit mengenai kapal langsar dan steep guys ya. Jadi pemuatan yang bagus itu nanti seperti apa, tonton terus di video selanjutnya.